Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Hubungan Kecerdasan Emosional dengan Gaya Manajemen Konflik di Madrasah atau Sekolah, di mana kelompok kami yang beranggotakan 3 orang, yaitu Afifatul Maghfirah, Ayu Rashidah Nur Adiyah, dan saya sendiri Sobihatul Munawarah Naimatan. Untuk materi pertama yaitu sifat konflik di madrasah atau sekolah. Sifat konflik berkisar dari yang kecil dan sederhana hingga yang kompleks dan berbahaya. Berikut merupakan beberapa sifat konflik yang sering terjadi di dalam lingkup madrasah atau sekolah maupun di luar madrasah atau sekolah. Yang pertama yaitu keberagaman. Konflik ini dapat muncul karena perbedaan pendapat, nilai, dan keyakinan antara individu atau kelompok. Yang kedua, saling ketergantungan. Konflik sering terjadi ketika dua pihak saling bergantung satu sama lain atau memiliki kepentingan yang bertentangan. Ketiga, emosi yang kuat. Konflik dapat terjadi ketika sumber daya yang terbatas harus dibagi antara dua atau lebih pihak. Yang keempat, keterbatasan sumber daya. Konflik dapat terjadi ketika sumber daya yang terbatas harus dibagi antara 2 orang atau lebih. Kelima, perbedaan persepsi. Konflik dapat muncul karena perbedaan persepsi atau interpretasi atau suatu kejadian atau tindakan. Yang keenam, kepentingan pribadi. Konflik dapat muncul ketika individu atau kelompok memprioritaskan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Dan yang terakhir, ketidakpastian. Konflik dapat terjadi karena ketidakpastian dalam situasi atau keadaan tertentu, seperti perubahan politik atau ekonomi yang tidak dapat diprediksi. Selanjutnya, yaitu adapun klasifikasi yang umum terjadi di madrasah. Antara lain, yang pertama, konflik personal. Terjadi antara individu kelompok atau karena perbedaan pendapat, nilai, atau tujuan yang berbeda. Contohnya, konflik antara siswa karena perbedaan agama atau antara guru karena perbedaan cara mengajar. Yang kedua, konflik struktural. Itu terjadi karena adanya perbedaan dalam struktur organisasi atau kebijakan sekolah. Contohnya, konflik antara guru dan kepala sekolah tentang kebijakan agama, atau konflik pengajaran, atau konflik antara siswa dan staf sekolah tentang aturan sekolah. Dan yang ketiga, konflik interpersonal. Terjadi karena adanya ketidakcocokan antara individu atau kelompok individu dalam hubungan interpersonal. Contohnya, konflik antara siswa dan guru karena masalah komunikasi atau konflik siswa karena persaingan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai respon penolakan dalam konflik. Respon penolakan adalah tanggapan emosional atau keberlakuan terhadap ancaman yang nyata atau dibayangkan kepada rutinitas kerja yang telah mapan. Lalu terdapat beberapa hal yang menyebabkan respon terhadap penolakan, yaitu yang pertama, ketidakpercayaan kepada orang yang mengusulkan perubahan. Yang kedua, kepercayaan bahwa perubahan tidak diperlukan. Apabila merasa bahwa segalanya telah baik, maka adanya rencana perubahan akan menimbulkan penolakan. Yang ketiga, kepercayaan bahwa perubahan tidak dapat dilakukan. Yang keempat, ancaman ekonomi. Yang kelima, perubahan biasanya berbiaya tinggi. Yang ketujuh, kehilangan status dan kekuasaan. Yang kedelapan, penolakan akan berpengaruh pada beberapa orang yang telah menolak untuk berubah karena mereka tidak mau dikontrol oleh orang lain. Oke, baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi gap interpersonal. Gap interpersonal adalah konflik yang terjadi dalam suatu organisasi atau konflik yang terjadi di tempat kerja. Konflik antara individu muncul ketika seseorang berpikiran negatif kepada orang lain. Jadi,
dapat disimpulkan bahwa gap interpersonal adalah konflik atau pertentangan antar individu maupun kelompok yang disebabkan adanya perselisihan atau ketidakcocokan suatu kondisi yang terkadang terletak pada hambatan di dalam komunikasi yang kurang didapat, perbedaan tujuan, perbedaan nilai, serta bisa juga terletak pada perbedaan pendapat satu sama lain yang akan mengakibatkan adanya konflik interpersonal. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai refleksiologi emosional. Refleksiologi emosional memiliki 4 macam. Yang pertama yaitu refleksi emosi secara umum. Refleksi emosi secara umum yang bertujuan untuk membangun kesadaran dan pemahaman pada diri klien terkait makna nilai atau hasil pikir dan juga perasaan yang utuh. Dengan refleksi-refleksi emosi tersebut, klien akan semakin membangun kesadaran pada emosi dasar yang dominan berperan dalam dirinya. Refleksi emosi pada klien yang blocking. Apa itu refleksi emosi pada klien yang blocking? Refleksi emosi pada klien yang blocking ini membicarakan mengenai perasaan, pikiran, atau pengalaman yang memiliki muatan emosi, bukan hal yang mudah bagi klien. Kemunculan blocking adalah suatu hal yang sangat wajar. Justru ketika menunjukkan resistensinya, berarti klien menunjukkan adanya pengalaman emosi terkait dengan hal yang ingin dia utarakan. Refleksi emosi pada dominasi klien. Beberapa klien juga bisa mudah merasa nyaman karena kehadiran orang lain. Kecenderungan klien akan mulai menceritakan hal-hal yang mempunyai muatan emosi dan cerita tentang mendominasi interaksi. Refleksi emosi terkait dengan kegiatan kreatif. Refleksi emosi juga akan terus dilakukan selama kegiatan kreatif bersama klien dan terapis. Refleksi emosi yang dilakukan selama proses kegiatan kreatif terus dibangun sebagai pembentuk pengalaman emosi yang bersifat ringan dan menyenangkan. Sekian, terima kasih. Lalu, emosi dalam tinjauan psikosofistik. Psikosofistik atau dengan istilah lain psikologi sofistik sebenarnya sebagai kajian psikologis terhadap pemahaman sofistik. Sofistik didefinisikan sebagai suatu ilmu tentang tingkah laku manusia yang konsep-konsepnya dibangun atas dasar paradigma tasawuf yang berbasis Al-Quran dan hadis. Model pendekatan psikosofistik adalah usaha untuk membaca fenomena kepribadian seseorang dengan psikologi tasawuf yang menitik beratkan pada pengelolaan rohani. Psikosofistik melihat bahwa jiwa manusia merupakan alam psikis dan alam rohani yang memiliki potensi untuk memperoleh pengalaman spiritual. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.